Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Budatun Nasiin. Marilah kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah SAW wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jamil ulama'il amilin wal awliya'i wa suhadi wa salihin, khususan jami'i masyayikh ma'adlir boyo, khususan mu'allif hadal kitab Budatun Nasiin Asy-Syaikh Mustafa Al-Ghulayaini, wabil khusus segenap rakyat Indonesia, semoga mampu menghadapi masa darurat COVID-19 dan semoga Allah mengangkat dan menghilangkan COVID-19 di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ai hadzal bab al-bab al-ummah wal hukumah. Bab ini menjelaskan tentang al-ummat, yaitu rakyat, wal hukumah, dan pemerintah. Sya'nul umami, keadaannya umat manusia atau rakyat. Sya'nul afrodi, itu seperti keadaannya individu-individu manusia. Fal fardu, maka adapun individu manusia, al-mu'tamidu, yang berpegangan, ala ghairihi, atas selainnya al-fardu, ya, kepada orang lain, liyakfiyahu, supaya ghair itu mencukupi hu terhadap al-fardu, ma terhadap sesuatu, yahtaju, yang al-fardu itu butuh, ilaihi kepada ma. Huwa, yaitu al-fardu, fardun, adalah individu, sakitun, yang jatuh, gugur, safilun, yang rendah, dhaifun, yang lemah. Fakadzalika, maka sebagaimana al-fardu, al-ummatu adalah rakyat, umat manusia, allati, yang la tughni, yang al-ummat itu tidak bisa mencukupi, bisyu'uni nafsiha, terhadap keadaan dirinya al-fardu. Wala tas'a, dan umat itu, rakyat itu tidak berjalan fi sabilil jiddi, di jalan kesungguhan, atau dia tidak sungguh-sungguh gitu. Litanala, supaya umat itu memperoleh qosobas sabqi, terhadap potongan perlombaan atau balapan gitu ya. Artinya supaya dia mendapatkan bagian dari perlombaan hidup itu. Hiya, yaitu al-ummat, ummatun adalah umat, munhatatun, yang mundur, safilatun, yang rendah. Laisat, yang tidak ada umat itu, minal hurriyati, dari sifat merdeka, fi syai'in, di dalam sesuatu. Artinya sama sekali dia tidak punya sifat merdeka. Bal hiya, bahkan umat itu muqayyadatun, itu dibelenggu atau diikat, bisala silil ubudiyati, dengan rantai-rantai perbudakan atau dengan rantai-rantai penjajahan atau kolonialisme. Jadi pengarang ini, Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, lahir memang di Lebanon, di Beirut, tapi melanjutkan kuliah dan menempa ilmu pengetahuan di Mesir.
Dan di Mesir ketemu banyak para pembaharu dan para ulama Mesir pada masa di mana Mesir dan Lebanon itu sama-sama negara yang dijajah oleh Perancis gitu. Nah, dalam paragraf ini dikatakan bahwa rakyat itu, umat manusia itu sama seperti kondisinya individu manusia. Kalau individu manusia itu masih membutuhkan orang lain agar orang lain itu mencukupi kebutuhan yang dia inginkan, ya kan, berarti dia bergantung pada orang lain, tidak mandiri, berarti dia adalah individu yang jatuh, yang rendah dan lemah. Nah, gambaran individu ini sama seperti kondisinya rakyat di satu bangsa yang tidak bisa mencukupi dirinya sendiri, ya kan? Jadi tidak bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Dia tidak berjalan di jalan kesungguhan. Artinya malas-malasan, tidak sungguh-sungguh gitu. Sehingga dia tidak bisa masuk ke medan perlombaan. Padahal di dalam Al-Quran itu kan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu sekalian dalam kebaikan. Nah, kalau orang yang la tas'a fi sabilil jiddi, dia tidak sungguh-sungguh, sehingga dia tidak bisa mencukupi dirinya sendiri, maka orang itu, masyarakat itu adalah masyarakat yang mundur dan rendah, sebagaimana individu yang masih bergantung kepada orang lain untuk mencukupi kebutuhannya itu. Nah, dan dia tidak memiliki kebebasan secara total karena dia masih membutuhkan pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, ya kan? Nah, dan dia, kalau orang yang tidak memiliki kebebasan, ya itu tandanya dia dibelenggu oleh rantai-rantai perbudakan dan eksploitasi, penjajahan gitu ya. Wal hukumatu, pemerintah, turidu itu menghendaki, minal ummati dari rakyat, antakuna, ketika ada umat itu, qaida awamiriha, itu ada tali perintahnya al-hukumah, la tahidu, dan umat itu tidak menyimpang an khuttatiha, dari batasan-batasannya al-hukumah, allati yang tarsumuha, yang hukumah itu menulis terhadap khittah itu, laha, karena umat, qadra shibrin, dengan sekira-kiranya 1 jengkal. Artinya pemerintah itu ingin rakyatnya itu mentaati dan tidak menyimpang dari undang-undang, hukum, batasan-batasan yang telah ditulis untuk rakyatnya. Meskipun tidak menyimpang meskipun 1 jengkal. Artinya sedikit pun tidak menyimpang gitu dari hukum, undang-undang, ideologi yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk rakyatnya. Nah, fa'in laja'at, maka ketika laja'at itu kembali gitu, atau kalau dalam konteks politik itu meminta perlindungan gitu. Al-ummatu, masyarakat, ilal hukumati, kepada pemerintah, wa talabat, dan umat itu meminta, mencari, ma'unataha, terhadap pertolongannya al-hukumah, fi kulli amrin, di setiap perkara,
min umuriha, dari problematikanya umat. Fala budda, maka mau tidak mau, antuqayyida, ketika umat itu mengikat nafsaha, terhadap dirinya umat, biquyudiha, dengan talinya umat, watajri, dan berjalan umat itu, fi hayatiha, di dalam hidupnya umat, al-ijtimaiyati, yang bersifat sosial, kemasyarakatan, wal ilmiyati, dan hidup dalam bersifat ilmu pengetahuan, hasba raghaibiha, dengan melihat kenyamanan atau kesukaannya umat. Nah, maka ketika umat atau masyarakat itu meminta perlindungan secara politik kepada pemerintah, dan masyarakat itu meminta pertolongan pada pemerintah dalam setiap persoalannya, ya kan? Maka mau tidak mau masyarakat itu harus mengikatkan dirinya, ya kan, pada undang-undang, hukum, dan ideologi yang ditetapkan oleh pemerintah, dan berjalan ya sesuai dengan kenyamanannya, mengarungi atau menjalani hidup bermasyarakat ataupun hidup ilmiah, pengetahuan, yang mencari ilmu, belajar, mengaji, dan lain sebagainya. Artinya jangan sampai hidup misalkan di Indonesia tapi dia merongrong ideologi Indonesia gitu. Jangan sampai seperti itu, katanya. Artinya harus, karena butuh pelayanan dari pemerintah, maka rakyat pun harus patuh terhadap undang-undang, hukum, dan ideologinya. Wala roiba, dan tidak ragu sama sekali, annal hukum, atas sesungguhnya pemerintah, annama taqawana. Nah, pemberi hukuma itu mewujudkan rijalan, para tokoh-tokoh atau laki-laki atau yasluhuna, yang memperbaiki, yang patut, ya kan. Rijal itu li khidmatiha, ya manut, patut, li khidmatiha, kepada membantu hukumah. La rijalan, bukan laki-laki, yasluhuna, yang memperbaiki, rijal itu atau patut, rijal itu li ayyakumu, ketika rijal itu mendirikan, bima, terhadap sesuatu, tahtaju, yang butuh, ilaihi, kepada ma, al ummatu, umat. Wa inna bagho, meskipun pandai, fi madarisiha, di dalam sekolahan-sekolahan atau madrasah-madrasahnya umat, wa mausalihiha, dan tempat baik-baiknya umat, rijalun, para tokoh atau para laki-laki maupun perempuan, ya, sya'biyuna, yang rijal itu adalah tokoh penggerak yang memperjuangkan kehidupan rakyatnya. Di sini sya'biyun itu diartikan ya'maluna lihayati sya'b. Jadi memperjuangkan kehidupan rakyat, ya. Wa dzalika, adapun rijal, qalilun, sedikit, nadirun, yang langka. Fahum, maka adapun rijal ini, mimman, itu bagian dari seseorang, ta'allamu, yang belajar, man ini, al-hayata, terhadap kehidupan, al-ijtimaiyata, yang bersifat kemasyarakatan, al-wataniyata, yang nasionalis. Min baitihim, dari rumah-rumahnya, man, la min asatidatihim, bukan dari guru-guru ustadz-ustadznya rijal, atau man.
Ya, rijal. Wala minal kutubi, dan tidak dari kitab-kitab, buku-buku, allati yang wudi'at, yang dikarang, yang ditulis. Kutub itu lita libihim, karena untuk mengajar atau mendidik rijal. Nah, katanya tidak diragukan lagi bahwa pemerintah itu ya mewujudkan tokoh-tokoh yang mau khidmah, ya kan, khidmah, melayani pemerintah, ya maksudnya rijal li khidmatil hukama itu berat, hukuma itu PNS ya gitu ya, ya kan. Tapi hukumah ini, pemerintah ini itu tidak menciptakan tokoh-tokoh gitu yang menjadi pelayan masyarakat gitu. Nah, dalam ini berbicara realitas gitu. Jadi pemerintah mewujudkan rijalan yuslihuna li khidmatiha. Jadi pelayan pemerintah, tapi tidak mewujudkan rijal yuslihuna li ayyakuma bima tahtaju ilaihil ummah, tidak menciptakan tokoh-tokoh yang melayani kebutuhan umat gitu. Meskipun gitu kan. Nah, meskipun banyak orang yang pandai gitu. Ya, tokoh-tokoh yang memperjuangkan nasib rakyat itu banyak yang pandai di madrasah-madrasah, di tempat-tempat yang ya kuliah misalkan, di tempat-tempat formal itu banyak orang yang memperjuangkan rakyat. Tapi itu sedikit dan jarang. Meskipun begitu, katanya gitu, rijal sya'biyun ini, para tokoh yang menjadi penggerak untuk lihayati sya'b, untuk kehidupan rakyat, umat, itu mereka itu belajar kehidupan sosial, kemasyarakatan, nasionalisme, itu justru dari rumah-rumahnya sendiri, dari milieu kehidupan interaksi masyarakatnya, bukan didapatkan dari ustadz-ustadznya, bukan dari guru-gurunya, bukan dari buku-buku yang dikarang untuk menjadi materi pelajaran di sekolahan-sekolahannya gitu. Nah, faida aradna, maka ketika kita itu menghendaki annakuna, kita ini ada ummatan, sebagai umat solihatan, yang soleh, yang relevan, yang baik, raqiyatan, yang maju, fa'alaina, maka wajib bagi kita, an-nas'a, kita berjalan atau berusaha, litarqiyatil ummati, untuk memajukan umat atau rakyat, mintorikil ummati, dari jalan rakyat gitu. La mintorikil hukumati, bukan dari jalan pemerintah. Bima, dengan sesuatu, nabduluhu, yang kita itu menyerahkan, hu, terhadap ma, minal himmati, dari cita-cita, fi tilkas sabili, di jalan itu. Kama, sebagaimana sesuatu, hiya, yaitu ma, al halu, keadaan, fil umami, di dalam rakyat, al mutamaddinati, yang maju, yang berperadaban, al yauma, di hari ini. Fa inna hadil umama, maka sesungguhnya umat atau masyarakat ini, tuassisu, itu meramaikan atau mendirikan, umam ini, al madarisa, terhadap sekolahan-sekolahan, madrasah-madrasah, wa tunsyi'u, dan umam ini menumbuhkan atau membangun al ma'amila, terhadap
tempat-tempat kerja itu, kantor-kantor, ya tempat-tempat kerja, wal masoni'a dan pabrik-pabrik. Min ghairi an natluba, tanpa ini meminta min hukumatiha dari pemerintahnya antumidda, ketika hukumah itu memanjangkan ilaiha kepada yadal ma'unati, terhadap tangan pertolongan, walau fa'alat, dan jika melakukan itu dalika terhadap tu asisal madaris watansi itu ladolat, maka itu jadi mutaakhiratan, mundur, kama dolalna, sebagaimana kita menjadi mundur. Nah ini, jadi ketika kita katanya ingin menjadi umat atau masyarakat yang baik dan maju, yang relevan, maka wajib bagi kita kata itu berusaha untuk memajukan masyarakat mintorikil umat, dari jalan masyarakat itu sendiri, bukan dari jalan kepemerintahan. Artinya tentunya dengan sesuatu yang kita memberikan visi misi kita di jalan tersebut. Nah, sebagaimana keadaan di masyarakat-masyarakat yang sudah maju pada hari ini, gitu. Jadi cara memajukan masyarakat itu kan tidak harus itu kita meminta bantuan sepenuhnya dari pemerintah, gitu. Jadi kita bisa memajukan masyarakat itu bersama masyarakat secara kultural, gitu, ya kan. Nah, tanpa harus semua sesuatu itu meminta pertolongan, perlindungan kepada pemerintah, gitu. Nah, meskipun pemerintah itu sudah memberikan kesempatan untuk ingin memberikan pertolongan, gitu. Nah, tapi walau fa'alat dalik la dhalat mutaakhirah kama dhalalna, ini dalikanya ini. Nah, tapi ketika gini, dalikanya ini ke antatluba min hukumatiha ini antumidda. Jadi tapi ketika masyarakat itu melakukan artinya dia ingin membangun apa saja itu berharap dibantu oleh pemerintah, ya maka akan menjadi masyarakat yang mundur, katanya gitu. Jadi di tengah-tengah masyarakat ini kan banyak madrasah dibangun, pesantren dibangun, tempat kerja dibangun, kantor, pabrik dibangun, itu swasta. Dan bahkan banyak pesantren-pesantren yang murni dibangun dari dana pribadi kiainya. Nah, itu justru masyarakat yang semacam itu yang masyarakat yang maju, gitu. Nah, sebagaimana masyarakat yang al-mutamaddinah al-yaum, katanya, masyarakat yang sudah maju, yang berperadaban hari ini, itu mereka justru membangun pabrik, al-ma'amil wal masoni, tempat kerja, itu tidak disuntik dananya dari pemerintah. Contoh di Amerika, Bill Gates, lalu kemudian yang punya Facebook, ya kan. Lalu kemudian misalkan di Cina itu ada Jack Ma, lalu kemudian di Indonesia itu banyak sekali pengusaha-pengusaha, itu semua swasta. Nah, dan banyak menciptakan lapangan kerja, gitu. Nah, kalau misalkan ingin sedikit-sedikit
ingin membangun apa lalu meminta ke pemerintah, kalau enggak ya enggak jadi, dan nah itu nanti mutaakhirah, jadi terbelakang nanti. Jadi yang terpenting adalah pemerintah kita dukung, kita harus taat kepada undang-undang, taat kepada ideologi dan hukum gitu. Tapi kalau soal memajukan rakyat itu tidak harus menunggu dari bantuan pemerintah gitu. Nah, wa ayatu ummatin, ya kan? Dimanapun masyarakat itu i'tamadat, itu berpegangan atau yang menggantungkan al umat itu fi injahi maqasidiha, di dalam memperoleh tujuan-tujuannya umat, alal hukumati atas pemerintah, fahiyya maka adapun umat, alatun menjadi keluarga, alaiha atas hukumah, maghlulatun yang dibelenggu, bi aghlaliha dengan belenggu hukumah. Ya kan? Jadi kalau umat itu segala tujuannya, ya kan, itu menggantungkan pada pemerintah, ya dia gerakannya itu akan terbelenggu, tidak ada inovasi, tidak ada kemandirian, tidak ada gotong royong gitu. Wa mata kanat, dan ketika ada al ummatu umat, masyarakat, muqayyadatan, ya kan, dibelenggu, ya kan, muhtajatan, dan yang butuh ila ghairiha kepada selainnya umat, falayasat maka tidak ada umat itu bi ummatin, umat hurratin yang merdeka. Wa idza kanat, dan ketika ada umat itu, ya kan, ghaira hurratin, itu tidak merdeka, famin aina, maka dari mana, laha bagi umat, anturaki maju, umat itu maju, wa anna, dan bagaimana laha bagi, wa anna laha bagaimana, laha bagi umat, tanhado, umat itu bangkit, ya kan. Jadi ketika umat itu dibelenggu dan butuh kepada yang lain, masyarakat itu dibelenggu, dibutuh kepada yang lain, maka masyarakat itu bukan masyarakat yang bebas. Dan ketika masyarakat itu bukan masyarakat yang bebas, maka bagaimana bisa dia maju, masyarakat itu maju, dan bagaimana dia bisa bangkit, katanya gitu. Ya kan, kalau contoh di Mesir, dalam konteks kolonial, Universitas Al-Azhar, sekolahan Al-Azhar, lalu kemudian kampus-kampus itu mandiri, itu kan tidak memang sama sekali tidak disuntik bantuan dananya dari pemerintah. Nah, itu bisa mandiri dan bebas gitu. Wal hukumatu, adapun pemerintah, juz'un, itu satu juz atau satu bagian kecil itu, minal ummati, dari masyarakat, ikhtaso, yang juz'un itu khusus, itu spesifik, bi'amalin, terhadap aktivitas-aktivitas khosotin yang tertentu. Jadi pemerintah itu bagian partikular dari masyarakat yang banyak ini, katanya gitu, yang adanya pemerintah itu khusus menangani aktivitas-aktivitas tertentu itu. Sementara aktivitas yang tidak bisa dihitung dengan jari itu adalah diserahkan ke masyarakat masing-masing
berinovasi, berkreasi, dan bagaimana caranya maju gitu. Jadi tidak semuanya diselesaikan secara struktural. Jadi bahkan banyak hal-hal yang justru diselesaikan secara kultural gitu. Wahwa adapun juz'un yastamiddu, itu minta tolong. Juz'un itu maksudnya hukumah, daiman selamanya, quwwataha terhadap kekuatannya juz, minha dari umat, wa alaiha dan atas umat, ya'tamidu berpegangan atau bergantung juz itu fi kulli sya'nin, di setiap keadaan, minasyu'uni dari keadaan-keadaan. Li'annal qalila karena sesungguhnya sesuatu yang sedikit, ya'tamidu itu bergantung alal kathiri kepada yang banyak. Wa ma sami'na dan kita ini tidak tahu mendengar, tidak pernah mendengar. Wa ma sami'ta anna kathiron sesungguhnya yang banyak, i'tamada itu bergantung, kathir itu ala qalilin kepada yang sedikit, illa idza kana kecuali ketika ada kathir itu dhaifan lemah, khamilan artinya lemah, jibanan dan penakut gitu. Jubanan, jubn itu ya, penakut. Nah, ini menarik ini menurut saya ini teori ini. Jadi pemerintah itu katanya selamanya akan meminta pertolongan dalam memberikan legitimasi kekuatan, legitimasi pemerintah dari rakyatnya gitu. Nah, kepada rakyat itu pemerintah pasti bergantung di setiap keadaan. Jadi rakyat itu adalah tempat gantungannya pemerintah gitu. Karena sesuatu yang sedikit itu pasti bergantung kepada yang banyak. Jadi pemerintah itu kan sedikit, partikular dari universal masyarakat. Nah itu kan pemerintah yang sedikit ini pasti bergantung kepada yang banyak, yaitu masyarakat. Dan saya, katanya, kita ini tidak pernah mendengar gitu kan, bahwa yang banyak itu bergantung kepada yang sedikit. Masyarakat itu bergantung kepada yang sedikit, yaitu pemerintah. Kecuali masyarakatnya itu lemah dan penakut, katanya gitu. Nah ini karena itu kan ada yang mengatakan bahwa ya ini di alam demokrasi ini ya, yang menentukan itu sebenarnya adalah rakyat. Tapi rakyat yang bagaimana? Nah di sini catatannya, kalau rakyatnya lemah, bodoh, penakut, ya itu nanti justru rakyatlah yang akan bergantung kepada pemerintah, sebagaimana pada masa penjajahan itu. Jadi masyarakat begitu banyak, tapi karena takut, karena bodoh, sehingga dia bergantung kepada kolonial yang sebenarnya sangat sedikit gitu. In arodat, ketika berharap al-ummatu masyarakat, antakuna ketika ada laha bagi al-ummat, hukumatun pemerintah, solihatun yang baik, raqiyatun yang maju, fa'alaiha maka wajib bagi umat antasluha memperbaiki umat itu, hiya yaitu umat awalan sejak awal, watan hido dan membangkitkan umat itu lil akhdi kepada mengambil, lil asbabit taroki terhadap sebab-sebab
kemajuan, wal falahi dan kemudahan. Hatta idza ma salahat, sampai ketika rakyat atau umat itu baik, wa taraqqat dan maju, umat itu taraqqat maka maju ma'aha bersama umat al-hukumatu pemerintah, ya kan. Li'annal juz'a karena sesungguhnya partikular tabi'un itu mengikut juz itu likullin kepada yang universal. Wali'annal hukumata karena sesungguhnya pemerintah yaitu hukumah suratul ummati adalah gambaran masyarakatnya. Wa mir'atuha dan gambaran umat atau masyarakatnya. Fa in kanat maka ketika ada al ummatu masyarakat solihatan baik maju fahiya maka adapun hukumah solihatun adalah baik. Wal aksu sedangkan kalau kebalikannya artinya kalau umat itu tidak baik, tidak bagus, tidak maju, mundur bil aksi yaitu hukumah pemerintahan pun tidak maju dan tidak baik gitu. Mundur gitu. Falau farodna maka ketika kita mengharuskan sholahal hukumati terhadap ketika kita menghadapi sholahal hukumati terhadap baiknya pemerintah wa fasadal ummati dan rusaknya masyarakat la talbuthu maka tidak lama lagi gitu, tidak diam lama gitu, tidak begitu lama, tidak diam begitu lama. Al hukumatu pemerintah antafsuda itu hukumah rusak. Wa in kanat dan ketika ada al ummatu masyarakat solihatan baik wal hukumata dan hukumah atau pemerintah fasidatan itu rusak falatam kuthu maka tidak lama lagi, tidak diam lama lagi hadhi yaitu hukumah antusliha baik hukumah itu watat tabi'ah dan mengikut umat itu hukumah hadhi itu hukumah antusliha baik hukumah itu watat tabi'ah dan hukumah itu mengikut al ummata terhadap masyarakat fi sayriha di dalam perjalanannya umat. Oke. Dalam paragraf ini yang dikatakan begini. Ketika masyarakat itu ingin memiliki pemerintahan yang baik, yang bersih, yang maju, katanya gitu, maka awalan sebelumnya atau sejak semula langkah yang pertama wajib bagi masyarakat itu untuk memperbaiki masyarakat dulu, membangkitkan ya kan dan mengambil langkah-langkah strategi, poin-poin kemajuan dan kemudahan bagi masyarakat, apa saja yang dibutuhkan masyarakat sehingga masyarakat itu maju gitu kan, sehingga masyarakat itu maju dan baik, bagus, bersih gitu. Nah setelah masyarakat maju dan bagus ini maka pemerintahan pun dengan sendirinya akan ikut maju bersama majunya masyarakat gitu. Karena teori ini annal juz'a tabi'un lil kulli, karena sesuatu yang partikular yaitu pemerintah itu akan mengikut yang universal yaitu rakyatnya gitu. Kalau rakyatnya sudah baik, maju ya kan, maka pemerintah pun akan baik dan maju. Kalau tradisi masyarakat kita itu bersih dari tradisi pungli, bersih dari tradisi korupsi, maka pemerintah pun akan bersih gitu.
Nah, karena apa? Nah, teori lagi karena pemerintah itu adalah suratul ummah, adalah gambaran masyarakatnya. Pemerintah itu adalah cermin masyarakatnya. Itu. Nah, ketika masyarakat itu baik, maka pemerintah juga baik. Sebaliknya, kalau masyarakat itu tidak baik, buruk, mundur, maka pemerintah pun mundur. Gitu. Nah, tapi ketika kita itu menghadapi pilihan, ya, menghadapi hukumah pemerintahnya baik, tapi masyarakatnya buruk, gitu, rusak. Bagaimana ini? Maka pemerintahan yang baik itu cepat atau lambat pun akan buruk juga. Jadi misalkan kita menghadapi dua hal, pemerintahnya baik, lalu kemudian masyarakatnya buruk, suka menyebar hoax, suka memfitnah, suka macam-macam gitu ya. Nah, pemerintahnya baik, masyarakatnya buruk, maka pemerintah ini katanya tidak selang begitu lama katanya itu akan rusak juga katanya gitu. Nah, dan ketika sebaliknya, nah ketika masyarakat itu baik bersih, lalu kemudian maju, sementara pemerintahnya itu buruk misalkan, maka tidak selang begitu lama pemerintah pun akan baik dan mengikuti etika sosial, mengikuti tindakan-tindakan masyarakat yang baik itu. Jadi itu ya berarti yang terpenting adalah masyarakatnya. Jadi karena tadi itu saya ulangi sedikit, kalau pemerintahnya baik tapi masyarakatnya rusak, maka pemerintah pun rusak. Tidak lama kemudian pemerintah rusak. Tapi ketika sebaliknya, ketika umat itu baik, ya kan? Tapi masyarakat itu ketika masyarakat itu baik, pemerintahan rusak, maka pemerintah itu akan ikut baik gitu, mengalami perbaikan-perbaikan, mengikuti masyarakatnya yang baik dan maju. Wa khulasatul qauli, adapun ringkasan penjelasan ini katanya, andal hukumata, sesungguhnya pemerintah, tabi'atun itu mengikut lil ummati kepada masyarakat. Ruqiyan, apanya yang mengikut kemajuannya, wa inhitotan dan kemundurannya, wa ilman dan ilmu pengetahuannya, wa jahlan dan kebodohannya, wa solahan dan kebaikannya, reformasinya, perbaikannya, wa fasadan dan kerusakannya. Fa'alaina, maka wajib bagi kita, an la na'tamida, kita ini tidak bergantung illa ala anfusina, kecuali pada diri kita sendiri, wala na'mula, dan kita tidak berharap illa ma, kecuali kepada sesuatu, nabduluhu, yang kita ini menyerahkan kekuatan terhadap ma minal jiddi, ma itu dari kesungguhan, wal himmati dan cita-cita luhur, ya kan. Wa hadza, ya kan, adapun fa'alaina alla na'tamida ini, idza aradna, ketika kita itu menghendaki, annakuna, kita ini ada kauman, rakyat solihina yang baik, litakuna, supaya kita ini ada, lana, bagi kita, hukumatun, pemerintah solihatun yang baik. Nah ya, ini menarik. Ringkasnya katanya, bahwa pemerintah itu tergantung pada masyarakatnya. Kalau masyarakatnya maju, pemerintah maju, masyarakat mundur, pemerintah mundur, masyarakat cerdas, pemerintah pun cerdas, masyarakatnya bodoh, pemerintah bodoh, masyarakatnya baik, bagus, bersih, pemerintah pun baik dan bersih.
kalau masyarakatnya rusak, pemerintah pun rusak. Karena sebenarnya pemerintah itu kan manusia juga. Pemerintah itu kan diangkat dari rakyat, gitu. Ya kan, bagian kecil dari rakyat. Kalau rakyatnya cerdas-cerdas, baik-baik, bersih-bersih, maka pemerintah yang diambil dari rakyat yang baik-baik itu yang jadi ke pemerintah, maka pemerintah pun baik, gitu kan, begitu. Sebaliknya pun demikian. Sehingga katanya gitu, wajib bagi kita untuk berpegang teguh tidak kepada yang lain kecuali kepada diri kita sendiri. La na'tamidu ila ala anfusina. Kita tidak bergantung kecuali kepada diri kita sendiri. Dan kita tidak berharap kecuali kepada kesungguhan dan cita-cita mulia kita sendiri. Nah, karena itu katanya, kalau kita ingin, ya kan, kita ingin masyarakat ini baik supaya pemerintah juga baik, gitu. Fa'ilaikum, memerintah ilaikum kepada kamu sekalian, absutu, maka aku menggelar yadar rojai terhadap tangan harapan, atau harapan yang seperti tangan yang menengadah, gitu kan. Ayuhan nasyi'un, wahai para remaja, wahai orang yang berkembang, milenial, antaj'alu, ketika kamu sekalian jadi hadafakum terhadap perjuangan kamu sekalian, khidmatal ummati, terhadap khidmah terhadap umat, melayani masyarakat, khidmatan dengan pelayanan, shodiqatan yang benar, yang tulus, wasa'a dan berjuang, fi injahiha di dalam membahagiakan umat, watarqiyatiha dan memajukan umat, hatta ya'uda sehingga kembali ilaiha kepada umat, mazduha keagungannya umat, ad-dathiro yang telah rusak, wa syarfuha dan memuliakan umat, al-ghabira yang al-madi yang telah lalu. Fatukawina, maka kemudian mewujudkan umat itu hukumatan terhadap pemerintahan, tunasibuha yang hukumah itu pantas terhadap umat, rukban keluhuran, istimaiyan yang bersifat kemasyarakatan, wal ilmiyan yang bersifat ilmiah, pengetahuan, wa iqtisadiyan dan ekonominya, wa imronian dan pembangunannya, wa bidzalika dan dengan waktu kawin hukumah itu, takununa kamu sekalian ada, watoniyina orang-orang yang berjiwa nasionalis, hakon dengan benar, haqqaqa semoga mewujudkan Allah fikum di dalam kamu sekalian, ar-roja'a terhadap harapan, angan-angan harapan, wa hatakum dan semoga meliputi Allahkum terhadap kamu sekalian, bi'ismatihi dengan penjagaannya Allah, wa taufiqihi dan pertolongannya Allah. Innahu sesungguhnya Allah, sami'ud du'ai adalah zat yang maha mendengarkan doa. Ya kan? Paragraf terakhir, saya memerintahkan dengan amat sangat, gitu, dengan menengadahkan tangan, mohon, gitu. Kalau bahasa kita ya mohon, gitu, sambil menghibah, wahai ayuhan nasyuun, wahai kalangan milenial, wahai kalangan remaja, jadikanlah tujuan kamu untuk khidmatal umat, melayani masyarakat dengan pelayanan yang betul, yang benar, dan berjuang untuk membahagiakan dan memajukan masyarakat, sehingga keagungan yang telah runtuh kembali lagi kepada masyarakat, dan kemuliaan yang telah lalu pun kembali lagi kepada masyarakat, sehingga masyarakat
dapat mewujudkan, membangun kepemerintahan yang sesuai dengan harapan, pemerintah yang maju, baik secara ijtimaiyan, sosial, kemasyarakatan, maju pengetahuannya, maju ekonominya, maju pembangunannya. Gitu. Nah, wabidzalika takunu wataniyin. Nah, syaratnya kalian harus menjadi orang-orang yang cinta terhadap tanah airmu dengan cinta yang sungguh-sungguh dan benar. Syaratnya kalian harus berjiwa nasionalis gitu. Nah, semoga Allah mewujudkan harapan kalian dan Allah memberi perlindungan dan pertolongan kalian. Sesungguhnya Allah Zat yang maha mendengarkan doa-doa kalian. Demikian pengajian kita sore hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.